Di singgasana kerajaan, sang dewa iblis yang maha agung memerintahkan sejumlah kutunya untuk membawa malapetaka ke dunia, khususnya Pulau Drumline. Setelah cukup jauh perjalanan dua orang ini, yakni murid dan guru, sedikit lagi mereka akan mendarat di Pulau Drumline, tempat di mana Dai tumbuh. Seperti biasa, Dai kesehariannya bermain bersama binatang monster. Namun hari ini berbeda dari hari sebelumnya. Tiba-tiba semua binatang monster kehilangan kendali. Ya, semua binatang mengamuk tanpa sebuah alasan. Bahkan mereka saling adu jotos sesama jenis. Namun hanya Gomechan yang masih normal seperti sedia kala. Begitupun dengan kakek Brass, ia juga sedikit mengalami perubahan pada perasaannya. Kakek Brass merasa darah hitam mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Untungnya kakek Brass masih memiliki fisik yang kuat sehingga ia masih bisa menormalkan tekanan darah pada tubuhnya. Kakek Brass pun tahu kenapa semua ini terjadi. Hal itu disebabkan karena Dewa Iblis yang Maha Agung telah bangkit dari kematiannya. Raja Iblis sengaja melakukan hal ini terhadap mereka, para binatang monster, hanya demi kepentingan pribadi, yakni dengan mengumpulkan para binatang iblis lalu menjadikan satu agar dapat menggulingkan dunia dengan mudah. Tidak ada pilihan lagi selain hanya pergi meninggalkan pulau ini. Kakek Brass menyuruh Dai agar secepatnya pergi, sebab kakek dan binatang monster lainnya pasti, ingat, sudah dipastikan akan kehilangan kendali. Jika mereka benar-benar kehilangan kendali, sudah dipastikan mereka akan membunuh para manusia yang ada di hadapannya. Hal itu dikarenakan kehebatan sang Dewa Iblis, coy. By the way, Dewa Iblis dan Raja Iblis berbeda ya. Nanti di pertengahan video Mimin akan jawabkan arti perbedaannya. Oke, genjot. Namun Dai yang sudah tertanam akan pendiriannya, bagaimanapun ia tak akan pernah sedikit pun meninggalkan pulau ini hanya demi menyelamatkan diri. Dai rela mati hanya demi bisa menyadarkan sahabatnya, yang dimana mata memerah menandakan aura pembunuh sudah terpancar pada binatang-binatang monster ini. Nah, kala itu datanglah dua orang, siapa lagi kalau bukan guru dan murid. Gurunya ini bernama Avan dan muridnya bernama Popo. Di mana kedatangan mereka berdua atas permintaan Raja Rumus untuk melatih Dai yang ditakdirkan menjadi pahlawan dunia. Di sini kehebatan Avan mulai terlihat. Hanya dengan satu teknik, Avan dapat mengunci aroma jahat yang masuk ke pulau ini. Avan menguncinya sehingga aroma tersebut tidak masuk lagi, coy. Alhasil semua binatang yang sebelumnya terkena sihir seketika sadar begitu saja. Popo muridnya pun juga berada di masa latihan, ya sama seperti Dai nanti. Namun Popo ditakdirkan kelak akan menjadi magi sepelindung pahlawan, sedangkan Dai akan menjadi pahlawannya. Dai dengan senang hati menerima Avan sebagai gurunya, sebab tujuannya sejak kecil akan menjadi pahlawan yang kelak menyelamatkan dunia dari serangan para iblis nan jahat. Setelah asik berbincang, datanglah dua iblis utusan sang Dewa Iblis. Namun mereka tak bisa masuk lantaran pulau ini sudah dikelilingi jimat oleh Avan. Avan yang kala itu meminta Popo untuk mengurus dua semut yang mencoba untuk masuk ini. Di sini terlihat Popo murid yang bisa dibilang penakut lah. Popo sedikit merasa gimana gitu. Kok dia sendirian yang melawan dua iblis ini? Dikarenakan itu permintaan Avan gurunya, ditambah lagi Avan sedikit lelah lantaran mengeluarkan teknik jimatnya. Tidak ada pilihan lain lagi selain menyuruh muridnya ini untuk bertarung. Sekalian memperlihatkan kepada Dai bahwa Popo murid berbakat dari Avan. Tak ada pergerakan sedikit pun yang diperagakan oleh Popo, melainkan Dai lah yang turun tangan untuk menyelamatkan Popo dari serangan kedua iblis ini. Namun kecepatan Dai masih jauh dari kecepatan para iblis ini. Hal itu sudah terbukti dengan jatuhnya pedang kecil milik Dai. Untungnya Avan memberikan pedang yang katanya pedang legendaris. Berkat bantuan Avan lah, yakni dengan memberikan pedang legendaris, membuat keyakinan Dai semakin terpacu. Alhasil, dengan sekali hentakan iblis tersebut kalah. Yattazo! Sasuga! Sensei no ken wa sugoi desu ne. Bakat Dai sampai sini sudah terlihat, coy. Meskipun hingga saat ini Dai tidak memiliki teknik sihir, namun kekuatan bertarung menggunakan pedang perlu diacungi jempol. Popo yang melihat hal itu, ia pun sontak kegirangan akan aksi heroik yang diperagakan oleh Dai. Sedangkan Avan hanya bisa berkata di dalam hatinya, di mana pedang yang dipakai oleh Dai sebenarnya bukanlah pedang legendaris, melainkan pedang yang ia beli di toko barang bekas. Singkatnya, Dai menanyakan tentang komposisi latihan apa yang nanti akan diberikan oleh Avan. Avan meminta kepada Dai agar tidak terlalu terburu-buru.
Di mana di sini Avan meminta Popo yang terbilang murid senior untuk membantu Dai kelak dalam latihannya. Dikarenakan Dai tidak sabar agar sesegera berlatih, Avan pun akan memberikan sebuah latihan keras non spesial terhadap Dai selama 1 minggu lamanya. Dai yang polos pun terkejut, cuma 1 minggu ya? Habis itu ia sudah jadi pahlawan. Di sini Popo murid yang berpengalaman meminta kepada Dai untuk menolak latihan yang diberikan oleh Avan. Nah, sampai sini akhirnya kita tahu bahwa Popo adalah murid yang malas berlatih. Pantas saja ya kan Avan melatih Popo untuk menjadi mage. Namun apalah daya, Dai menerima latihan tersebut. Sedangkan Popo pun juga ditawari oleh Avan agar ikut berlatih bersama. Namun apa jawaban Popo? Ia menolak. Latihan normal pun sudah cukup bagi Popo. Besok harinya di mana latihan akan segera dimulai. Sementara Popo, seperti yang Mimin sebutkan tadi, murid malas. Ia memilih tidur lagi daripada berlatih. Sementara itu Dai dengan semangat yang menggebu-gebu ia berlatih sesuai instruksi dari gurunya yakni Avan. Setelah cukup lama berlatih dengan batu kecil, itu pun sudah setengah mati bagi Dai untuk menyelesaikannya. Datanglah Avan membawa batu sebesar gaban, di mana Dai disuruh untuk membelah batu tersebut dengan pedang. Hah? Mana mungkin ya kan Dai melakukan hal itu? Dikarenakan itu perintah dari sang guru, ditambah lagi Avan juga menyiapkan pedang KW, Dai langsung atraksi menunjukkan kebolehannya. Sekali tebas, pedang pun patah. Lantas membuat Dai merasa bersalah. Pedang legendaris patah begitu saja. Namun Avan tak mempermasalahkan hal itu, sebab di dalam hatinya berkata, lagian kan itu pedang rongsokan. Sehingga Dai melanjutkan menggunakan pedang kecilnya. Setelah beberapa upaya ia lakukan tetap tak berhasil, Avan pun meminta kepada Dai untuk meningkatkan lagi latihannya, yakni dengan disuruh lari sampai benar-benar habis nafas. Kemudian Avan memberikan latihan normal. Ya, Popo saat di sini ikut coy, sebab hanya latihan normal. 1. Latihan senjata gaya Avan. ではまずアバン流基礎訓練 2. Bertarung dengan tangan kosong. 3. Latihan meditasi. Dan terakhir latihan sihir. Dimulai dari Popo. Popo berhasil membekukan ombak. Meski beku, namun Avan melihat bahwa teknik Popo masih kurang, di mana masih ada titik terlemah dalam sihirnya. Kemudian giliran Dai. Karena tidak memiliki bakat sihir, Dai gagal saat di sini. Sampai sini akhirnya Avan menyadari bahwa talenta yang dimiliki Dai bukan di bidang sihir, melainkan di bidang berpedang. Bakatnya sangat terlihat jika Dai memegang sebuah pedang. Setelahnya Avan memberikan latihan yang sebelumnya belum terselesaikan, yakni membelah batu. Di sini dengan keyakinan tinggi, Dai mampu membelah batu menjadi 2 hanya dengan 1 gerakan. Avan yang sudah banyak makan garam, ia pun mengatakan bahwa sebenarnya kemampuan untuk membelah batu sudah ada sejak awal. Namun pikiran Dai masih tercampur aduk. Berkat latihan keras yang membuat tenaganya sangat terkuras, alhasil Dai dapat memfokuskan kekuatannya ke 1 titik. Alhasil inilah yang diperolehnya, yakni membelah batu hanya dengan 1 gerakan. Malam harinya ketika Dai tertidur pulas akibat kecapean, Popo menanyakan apakah guru akan terus melatih Dai hingga mampus. Ya benar sekali, karena Avan tahu tujuan Dai sama sepertinya, yakni menyelamatkan dunia. Bahkan Avan pun juga menawari Popo untuk ikut berlatih bersama Dai. Ogah, mending Popo tidur daripada berlatih hingga mati. Nah, sampai sini kita tahu bahwa Avan sesosok guru idaman, di mana ia tidak memaksakan kepada muridnya agar berlatih menuruti keinginannya. Tapi guru Avan melakukannya dengan tulus sesuai keinginan muridnya seperti Dai sebelumnya. Siang harinya Popo yang kala itu hanya menyaksikan Dai dan guru Avan berlatih, ya di mana mereka melanjutkan latihan berpedang. Semakin hari semakin menunjukkan progres yang bagus dari segi kemampuan Dai. Di mana Avan merasakan kesulitan saat melawan Dai, yang sebelumnya hanya 1 tangan. Di sini Avan harus menggunakan 2 tangan untuk menangkis serangan Dai. Atas apa yang dilihat oleh Avan barusan, lantas ia sangat terkejut. Artinya Dai sudah layak mendapatkan hadiah. Hadiah itu bukan berbentuk barang coy, melainkan latihan pamungkas dalam latihan ini. What? Baru 2 hari berlatih sudah memberikan latihan pamungkas? Ya, yakni teknik yang bernama Aban Soto Raso. Di mana Popo terkejut melihat guru Avan mengeluarkan jurus pamungkasnya, di mana ia selama berlatih belum pernah diajarkan teknik tersebut. Ya iyalah, makanya jadi anak yang rajin. Popo. Kemudian Avan menjelaskan serinci-rincinya teknik rahasia tersebut. Ada 3 bagian untuk menguasai sepenuhnya teknik tadi, yakni harus memahami arti bumi, laut, dan langit. Bumi atau teknik Daichizan, yakni teknik yang mengutamakan power. Teknik potong bumi, laut, dan darat bisa dikategorikan menjadi 1, namun beda cara memperagakannya. Jika ketiga tersebut sudah dikuasai, maka lahirlah teknik rahasia, yakni teknik Soto Raso. Dan waktu istirahat pun tiba. Avan menggunakan waktu ini dengan memasak. Di sini ia sangat senang karena telah mendapatkan murid sesuai kriterianya.
Sebelumnya Popo hanya murid yang suka malas-malesan. Meski begitu, Popo masih bagian dari hidupnya. Avan juga mengatakan kepada kakek Brass, besok pagi ia akan menguji latihan yang sesungguhnya kepada Dai. Karena Dai dalam 2 hari terakhir sudah memperlihatkan kemampuan yang luar biasa. Maka dengan itu Avan akan memberikan ujian terakhir. Ya, ujian ini sebenarnya di luar tanggal yang ditentukan sebelumnya. Yang harusnya 7 hari, kini disingkat menjadi 3 hari. Hal itu dikarenakan itu tadi. Dai adalah anak yang sangat berbakat. Ujian terakhir gampang sih, yakni melawan Avan bertarung, di mana Avan berubah menjadi naga. Anjir, gampang apaan ini? Ini sama saja Dai cari mati. Sementara tak jauh dari Pulau Dermline, Sang Raja Iblis telah bangkit lagi setelah 1 dekade lamanya tak terlihat. Tujuannya datang ke Pulau Dermline tentunya membawa misi balas dendam. Kembali ke pulau. Di sini kakek Brass terkagum-kagum setelah melihat teknik sihir yang diperagakan oleh Avan. Ya, teknik serangan mitos kuno. Akhirnya kakek Brass melihat secara langsung betapa menyeramkannya saudara Avan ini. Perlu kalian ketahui, dari semua naga yang ada di dunia, jenis teknik Avan inilah yang paling kuat. Hanya pahlawan sejatilah yang dapat mengalahkannya. Dai tak ada sedikit pun rasa takut. Ia akan sesegera mengakhiri latihan ini. Meski kakek Brass khawatir perbuatan Avan tersebut dianggap terlalu berlebihan. Dai mencoba menyerang Avan, namun sial usahanya tak membuahkan hasil. Sebab kulit naga ini sangatlah kebal akan senjata tajam. Yang benar, kalau begitu Dai akan mencoba menggunakan teknik Dai Chizan untuk menyerangnya. Sedangkan Gomechan pergi mencari Popo untuk mengabarkan bahwa Avan telah berubah menjadi naga. Namun di sela-sela Popo sendiri, ia berlatih secara mandiri. Itu dipergoki langsung oleh Gomechan. Lantas Popo pun tersipu malu atas olahnya ini. Gomechan beranggapan bahwa Popo ingin menyayangi Dai. Haha, Popo sekuat hati menyimpan perasaan itu terhadap Gomechan. Pada akhirnya Gomechan pun mengatakan kepada Popo bahwa guru Avan berubah menjadi naga. Apa? Lantas Popo tak percaya gurunya melakukan hal tersebut. Sontak mereka pun bergegas untuk menghentikan perbuatan Avan yang dianggap telah melebihi batas-batas ketidakwajaran. Rupanya Dai sudah babak belur coy. Kakek Brass tentunya mengkhawatirkan hal ini. Kakek meminta agar Dai berhenti melawan Avan. Dai yang memiliki semangat juang yang tinggi, ia tak menyerah begitu saja. Dai sembari berpikir bagaimana cara melakukan teknik Dai Chizan yang baik dan benar agar hasilnya kelak menjadi sempurna. Setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya Dai ingat apa yang diajarkan oleh gurunya tersebut, yakni dengan elemen air, yakni potong lautnya atau mereka sebut dengan teknik Kaihazan. Sehingga terjadilah pada akhirnya Dai mampu menahan juga menyerang balik. Hal itu sudah cukup membuat Avan mengalami kesakitan di bagian hidungnya. Popo dan Gomechan juga hadir di sini. Popo pun menyalahkan gurunya itu. Lagian siapa suruh menggunakan teknik tersebut? Nantinya akan membakar seluruh tubuh Dai. Rupanya dari sudut pandang Popo salah menilai. Avan mengatakan bahwa Dai berhasil melakukan tugasnya. Dan sekali lagi Popo sungguh merasa minder. Sepertinya ia sudah tersaingi oleh anak kecil tersebut. Sementara Avan sangat yakin dengan kemampuan Dai saat ini, ia kelak akan menjadi pahlawan yang lebih kuat lagi daripada pahlawan sebelumnya. Pada akhirnya suasana senang terlihat saat di sini. Ditambah lagi Gomechan mengatakan bahwa Popo secara diam-diam berlatih keras agar lebih baik daripada Dai. Hal itu sudah cukup membuat Avan bahagia. Sebab murid pertamanya ini akhirnya sadar bahwasanya jika ingin lebih kuat harus diiringi latihan yang keras. Sayangnya kebahagiaan itu hanya sesaat, di mana suasana kembali mencekam lantaran kedatangan sesosok iblis yang paling ditakuti oleh umat manusia. Ya, Raja Iblis mencoba menghancurkan jimat pelindung pulau ini. Jikalau itu para pelayan iblis, maka mustahil untuk menembus jimat Avan. Namun Avan merasakan hal yang berbeda. Begitupun dengan kakek Brass, ia merasakan pusing di kepalanya. Ya, akhirnya Raja Iblis alias Hadlar menampakkan wujudnya. Popo, Dai, dan kakek Brass begitu terkejut bahwa itu memang benar Hadlar si Raja Iblis. Penampilannya saat ini jauh lebih muda daripada saat di awal-awal. Ya, Avan inilah yang sebelumnya telah membunuh Hadlar coy. Avan ialah pahlawan dunia yang di awal cerita. Tak disangka Dai dilatih langsung oleh pahlawan yang asli. Di sini pun beberapa kenangan pahit yang dirasakan Hadlar ia ungkapkan kepada semua orang di sini. Begitupun dirinya, Hadlar telah hidup kembali setelah 15 tahun terbelenggu oleh sebuah dendam. Siapakah orang yang menghidupkan Hadlar ini? Ya, orang tersebut tidak lain tidak bukan ialah Lord Paduka Dewa Maharaja Iblis Agung semesta alam. Berkat bantuan Dewa Iblis Agung lah, kekuatan Hadlar lebih kuat dari yang dulu. Artinya di atas kekuatan Hadlar masih ada lagi. Sepertinya umat manusia harus mengakui keunggulan dari ras iblis coy. Oh, tidak semudah itu Vergozo. Avan yang berdiri sebagai pahlawan dunia
tak membiarkan satu iblis pun yang menguasai dunia. Meski Hadlar sempat mengajaknya bekerja sama, jika Avan bersedia menjadi bawahannya, maka separuh dunia akan diberikan Hadlar untuk Avan. Namanya juga iblis ya kan, pastilah omongannya itu dipenuhi dengan dusta. Avan meminta semuanya untuk mundur, Hadlar ini biar gua yang hadapinya. Dai yang melihat Avan bertarung 1 lawan 1, tentulah ia ingin menolong gurunya. Murid mana ya kan yang tega melihat gurunya dalam kesusahan? Kecuali Popo. Ya, Popo hanya bisa menarik Dai untuk pergi, sebab ia sangatlah amat takut. Satu serangan Hadlar mampu ditepis Avan dengan mudah. Kemudian Avan balas menyerang, percuma. Kan sudah dibilangin, Hadlar saat ini bukanlah Hadlar yang dulu. Serangan Avan tak mempan sedikit pun terhadap Hadlar. Saatnya giliran Hadlar memberikan serangan yang mengejutkan. Hal itu sudah cukup membuat Avan goyah. Lalu dilanjutkan serangan yang bersamaan. Mengejutkan, Avan mampu melukai tubuh Hadlar coy. Namun itu hanya sesaat. Hanya hitungan detik, tubuh Hadlar seketika utuh lagi. Dai yang melihat guru Avan sedang terpojok lantas ia mencoba untuk menolongnya. Namun apalah daya, Popo sekuat tenaga menahan Dai agar tidak bertindak berlebihan. Dai terus mencoba sebab ia tahu tenaga guru Avan kehilangan 80% dikarenakan itu tadi coy. Ya akibat Avan berubah menjadi naga. Secara otomatis kondisinya menurun. Hingga akhirnya ia berhasil lolos dari halangan Popo. Alhasil Dai mampu menyerang Hadlar. Namun malah sebaliknya. Dai lah yang akhirnya terpongkang. Hadlar yang melihat anak kecil yang menyerangnya, ia pun tak mempermasalahkan hal ini, melainkan ia meminta untuk tidak ikut campur. Dengan spontan, Popo meminta maaf, lalu membawa Dai pergi menjauh. Namun Hadlar terkejut setelah melihat tangannya terluka akibat serangan anak kecil barusan. Sehingga ia berasumsi jika murid Avan dibiarkan hidup, maka akan menjadi hambatan bagi ras iblis untuk menguasai dunia. Ya benar, Hadlar merasakan ada talenta besar pada anak kecil ini. Woi, berhenti. Setelah kupikir-pikir, sepertinya aku akan menarik lagi ucapanku ini. Kalian berdua tidak bisa dibiarkan hidup. Dengan teknik bigrama, Hadlar mengarahkan serangannya kepada dua murid Avan. Secepat kilat, Avan melindungi mereka dari serangan mematikan. Alhasil, Avanlah yang harus menanggung kesakitan. Baju berlobang, sementara kacamata pecah akibat menahan serangan yang begitu amat dahsyat ini.